Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview film yang berjudul Undisputed 2. Film ini diperankan oleh Michael Jai White yang berperan sebagai Josh Chambers, seorang mantan petinju kelas berat dunia, dan dia dipertemukan di penjara dengan musuh bebuyutannya yaitu Yuri Boyka yang diperankan oleh Scott Adkins. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita nonton video ini sampai tuntas. Terima kasih. Di awal film ini kita akan melihat seorang Josh Iceman Chambers, seorang yang mantan juara tinju dunia yang kini sedang pengangguran. Ia merantau ke Rusia untuk mencari pemasukan dan ia ditemani oleh manajernya yang bernama Bill. Ia melakukan pekerjaan ini karena ia sedang dalam keadaan bangkrut. Akan tetapi karena wataknya yang kaku dan semaunya dia, ia terkadang susah untuk beradaptasi dan mendapatkan sebuah pekerjaan. Di belahan dunia yang lain, yaitu dunia penjara yang terdapat di sebuah tempat, terlihat sebuah pertarungan jalanan antara narapidana. Penjara ini dikuasai oleh seorang mafia yang bernama Gaga. Ia memiliki bisnis judi, yaitu taruhan menang dan kalah di dalam pertarungan penjara itu. Di penjara ini ada seorang juara bertahan, yaitu Yuri Boyka, seorang fighter yang hebat. Ia tidak terkalahkan. Karena itu Gaga menjadi agak gusar karena kalau Boyka tidak kalah, maka Gaga yang akan bangkrut karena taruhan itu. Maka dari itu Gaga harus mencari lawan yang seimbang dan yang dapat mengalahkan Boyka. Kembali ke Josh Chambers. Pada suatu malam ia diajak bertemu oleh klien bisnis di sebuah lobi hotel, akan tetapi ia terlambat. Tidak hanya terlambat, ia pun meminta Bill agar menunggunya selama 1 jam karena Chambers ingin istirahat dan leyeh-leyeh dahulu di kamar hotel di mana dia menginap. Sebelum Chambers sampai di kamarnya, terlebih dahulu ada beberapa orang yang masuk menerobos ke kamar tersebut. Mereka memasukkan kokain ke dalam Bible milik Chambers. Hampir selesai dari menggeledah kamar Chambers, ternyata Chambers sudah sampai di kamarnya itu dan terjadi perkelahian antara Chambers dengan kelompok orang itu. Namun Chambers berhasil dibuat pingsan dengan dipukul kepalanya. Setelah Chambers siuman, polisi pun datang memeriksa tempat kejadian perkara. Para polisi mengatakan bahwa ia tidak melihat siapa-siapa yang datang dan masuk menerobos ke kamar itu. Anehnya, tiba-tiba komandan polisi itu membawa Bible Chambers yang di dalamnya terdapat kokain. Dengan bukti itu terpaksa Chambers ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tingkat keamanan yang tinggi. Sesampai di penjara, para penghuni menyambut seakan-akan mereka melihat sang juara datang di hadapan mereka. Tidak tinggal Boyka dan krucu-krucunya, mereka juga melihat Chambers dengan sinis. Setelah itu ia menuju ke kamarnya. Di tengah perjalanan ke kamarnya tiba-tiba ada seorang yang menyiramnya dengan air kencing. Ia mengatakan salam hangat dari Boyka. Tidak terima dengan hal itu, Chambers pun menarik syal laki-laki itu sampai membuat wajahnya terluka karena terbentur jeruji penjara tersebut. Di dalam penjara, Chambers berada satu kamar dengan seorang tahanan yang bernama Steve, seorang pecandu yang divonis hukuman selama 12 tahun penjara. Namun Chambers tidak menghiraukannya, ia tetap dengan watak kakunya. Sewaktu Chambers mengantri di dapur, tiba-tiba datang orang tua berkursi roda yang menyerobot antrian. Steve bilang agar membiarkannya. Ia menjadi agak gila karena sudah terlalu lama di dalam penjara itu. Di tengah Chambers sedang makan, tiba-tiba datanglah Boyka yang mendatangi dapur itu. Menurut kebiasaan penghuni penjara, mereka akan berdiri semua apabila Boyka datang ke dalam dapur tersebut. Namun tidak dengan Chambers, ia tetap tidak menghiraukannya dan tetap makan. Sampai akhirnya anak buah Boyka mendatanginya dan menyuruhnya berdiri, tetapi anak buah Boyka itu malah dihajar oleh Chambers.
Chambers pun berdiri mendatangi Boyka dengan mengatakan bahwa nama Boyka sangat jelek. Dengan meludah ke dalam gelas airnya, Chambers menyiramkan air minum yang bercampur ludah tadi ke wajah Boyka. Boyka pun ngamuk. Ia menendang bangku sampai hancur. Terjadilah gulat di antara mereka berdua yang berakhir dengan dipisahkan oleh sipir penjara. Keesokan harinya Phil menjenguk Chambers dan mengatakan bahwa proses pembebasan Chambers sangatlah rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Chambers mengamuk dan mengata-ngatai Phil. Di sisi lain, Markov, si kepala sipir, bertemu dengan Gaga di sebuah tempat. Gaga meminta bagaimana agar Chambers mau bertarung dengan Boyka. Markov mengatakan akan berusaha sekuat mungkin agar membuat Chambers bertarung dengan Boyka. Di tengah lapangan penjara, Chambers melihat Steve yang sedang diintimidasi dan dipukuli oleh para anak buah Boyka. Chambers merasa kasihan dan menolong Steve, dan ia menghajar anak buah Boyka. Boyka yang melihat anak buahnya babak belur marah besar. Ia memaki dan menantang Chambers agar bertarung dengannya di atas ring, tetapi Chambers menolaknya. Dia ingin bertarung di tempat itu juga. Adu mulut pun terjadi antara mereka berdua. Di penjara ini Chambers selalu mendapatkan tekanan. Ia dibuat bagaimana agar tidak betah dan mau bertarung dengan Boyka agar bebas. Dia dihukum tanpa alasan untuk membersihkan septic tank penjara. Di tempat ini Chambers mulai mengenal dengan lelaki tua yang berkursi roda tadi. Lelaki itu selama ini dipanggil dengan nama Crowd. Ketika kembali ke selnya, Chambers bercerita kepada Steve kalau ia bertemu dengan Crowd di tempat pembuangan tinja penjara. Steve mengatakan bahwa Crowd dulunya adalah seorang pria yang kejam. Ia beberapa kali ingin kabur dari penjara dan sampai membunuh sipir. Ia menjadi cacat akibat ditembak oleh penjaga ketika akan kabur dari penjara itu. Esok harinya, ketika Chambers kembali bekerja di tempat pembuangan tinja penjara, ia diganggu oleh sekelompok anak buah Boyka. Terjadi perkelahian di sini. Crowd pun ikut membantu Chambers dalam melumpuhkan anak buah Boyka. Akan tetapi akibat dari perkelahian itu, Chambers harus dihukum kembali. Ia dipindahkan ke dalam sel tikus, sel yang tergenang dengan air kotoran di mana banyak tikus di dalamnya. Dengan hukuman ini, Chambers menjadi lemah. Ia tidak tahan direndam di dalam sel tikus itu. Ia pun jatuh sakit dan demam. Di sini, Crowd membawakan sup, obat pil, dan roti agar mengurangi demamnya Chambers. Di sini juga ada percakapan yang unik antara Chambers dengan Crowd. Chambers bertanya, "Kenapa kamu menolongku? Apa maksud Anda?" "Karena di Amerika tidak ada yang gratis." Crowd menjawab, "Apakah kamu tidak pernah membantu orang dengan tulus?" Crowd di sini juga memarahi Chambers. Ia mengatakan kalau Chambers tidak mau menerima kenyataan yang ada di dalam penjara itu. Ia mengatakan kalau pihak penjara tidak akan pernah melepaskannya sampai ia mau bertarung dengan Boyka. Dari skin ini ada pelajaran berharga bahwa watak kaku akan dapat mencelakakan orang itu sendiri. Kita harus adaptif dengan situasi dan kondisi agar tetap bisa bertahan hidup. Dikeluarkan dari sel tikus, Boyka diajak menemui secara langsung Gaga, sang pemilik lapas tersebut. Gaga memberikan penawaran kebebasan apabila Chambers mau bertarung melawan Boyka. Awalnya Chambers menolak bertarung. Ia beralasan semua ini akan diselesaikan oleh manajernya. Ternyata manajernya sudah ada di lokasi itu, dan lebih mengejutkan lagi kalau manajernya itu setuju agar Chambers bertarung dengan alasan uang yang banyak. Chambers pun kesal. Ia memaki-maki Phil ketika itu juga. Dan pada akhirnya Chambers pun mau untuk bertarung dengan Boyka. Chambers mulai latihan fisiknya. Ia ditemani oleh Steve si pecandu. Setiap hari ia mulai mempersiapkan dirinya untuk melawan Boyka. Begitupun Boyka, ia juga mempersiapkan dirinya untuk melawan mantan juara tinju dunia tersebut.
Pertarungan pun resmi dimulai antara Chambers versus Boyka. Gaga pun membuka taruhan yang besar di pertandingan ini. Di ronde pertama, Chambers berhasil membuat Boyka tersungkur. Akan tetapi pada ronde kedua, Boyka dapat mempelajari gerak Chambers dan akhirnya pertarungan pun seri. Pada ronde ketiga terjadi kecurangan di dalam pertandingan ini. Minuman Chambers ditukar oleh anak buah Boyka melalui Steve dengan air yang sudah ada obat biusnya. Akibatnya, Chambers pun kehilangan kesadarannya di atas ring dan akhirnya ia pingsan dan dinyatakan kalah. Terbangun dari pingsannya, Chambers sudah ditemani oleh Crowd. Crowd memberitahu kalau Chambers dibius. Chambers mengamuk mencari Steve. Ketika ia sampai di sel Steve, ia menemukan Steve sudah gantung diri dan meminta maaf kepada Chambers. Steve melakukan ini karena adanya tekanan dari pihak Boyka. Chambers yang marah menghampiri Boyka ketika di tempat makan. Ia memaki Boyka dan menyebutnya banci karena sudah main bius di dalam pertandingan. Di sini Boyka tidak mengetahui kalau anak buahnya telah membius Chambers. Markov memisahkan mereka berdua, tetapi Chambers yang mengamuk malah menghajar Markov dan akhirnya Chambers kembali dihukum di tengah lapangan yang bersalju. Boyka menjadi marah kepada anak buahnya. Ia menginterogasi anak buahnya satu persatu, siapakah yang memberikan bius kepada Chambers. Dan akhirnya dia marah, Boyka menghabisi anak buahnya yang membius Chambers itu. Di lapangan yang bersalju ketika Chambers dihukum, para narapidana yang lain menjadi kasihan. Mereka membantu Josh dengan memberikan minum, jaket, dan makanan kepadanya. Tetapi sipir yang melihat itu menghukum semua para narapidana yang menolong Chambers. Melihat perlakuan Markov kepada Chambers, Gaga menjadi marah kepada Markov. Ia meminta untuk bertemu dengan Chambers langsung dan membicarakan pertandingan ulang. Seperti biasa, Chambers tidak mau karena ancaman dari Gaga bahwa ia akan hidup selamanya di dalam penjara ini. Chambers pun mau mengulangi pertandingan tersebut. Kali ini Chambers ditemani oleh Crowd. Ia berlatih bagaimana bertarung dari jarak dekat. Di sini juga Chambers mengambil pelajaran yang banyak di pertarungan pertama tadi, mulai dari mengatur gerakan, bertarung, dan lainnya. Crowd mengatakan kalau ingin melumpuhkan seseorang cukuplah dengan mematahkan kakinya, karena seorang pria ibarat piramida yang terbalik. Ketika kakinya dipatahkan maka usailah semua. Ketika pertandingan akan dimulai, Chambers menemui Crowd di dalam lubangnya. Chambers melihat foto seorang anak kecil perempuan dan bertanya tentang siapa di balik foto itu. Crowd menjawab bahwa itu adalah keponakannya. Ia rindu dengannya dan ingin bertemu dengannya. Tetapi keadaan yang membuat tidak mungkin untuk bertemu. Di sini barulah Chambers tahu nama Crowd sebenarnya adalah Nikolai. Pertandingan kedua pun dimulai. Chambers dapat beradaptasi dengan baik di pertandingan ini. Singkat cerita, Chambers dapat mengalahkan Boyka dengan cara mematahkan kakinya dan pertandingan dimenangkan oleh Chambers. Akhir dari cerita film ini adalah kebebasan milik Chambers. Gaga memberikan bagian uang kepadanya, namun Chambers merasa kekurangan sesuatu. Ia membuat kesepakatan dengan Markov untuk membebaskan Nikolai dengan uang tersebut. Chambers dan Nikolai pun keluar dari penjara itu. Nikolai masih tidak percaya kalau ia dapat keluar dari lubang busuk itu. Keesokannya, Nikolai dibawa oleh Chambers ke stasiun kereta untuk menemui keponakannya yang sangat ia rindukan, dan film pun selesai.
Terima kasih sudah menonton sampai habis review film yang kami buat ini. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan selalu sehat. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like agar channel kami selalu berkembang. Terima kasih. Wassalam.